Hai, hari ini saya dan suami memutuskan untuk makan malam di luar. Tapi ternyata kami pergi di saat yang kurang tepat karena hari ini ternyata banyak yang menikah. Jadi restoran yang biasa kami datangi penuh karena hallnya dipakai untuk acara pernikahan dan tamu undangan makan jadi satu dengan pengunjung restoran. Ini adalah restoran kedua yang kami datangi. Ternyata sama aja, penuh juga, padahal udah lapar banget dan udah hampir jam 9 malam. Di sini orang-orang biasanya makan malam di atas jam 8. Dan biasanya restoran-restoran bakal ramai sekitar jam itu. Jadi kalau pengen agak sepi, sebaiknya datang sekitar jam 7 untuk makan malam. Akhirnya kita nemuin juga restoran vegetarian yang sepi. Di restoran atau rumah makan kecil biasanya pakai daun pisang buat alas makan. Ya yang pasti alasannya supaya praktis dan gak perlu dicuci ya. Malam ini saya mau makan parota, sedangkan suami saya memilih untuk makan chapati. Ini parota pesanan saya. Ada 2 parota yang saya dapat. Ukurannya sedang tapi lumayan tebal. Dan ada layer-layernya seperti ini. Parota ini biasanya dimakan dengan lauk pendamping antara lain raita. Yang warnanya putih ini namanya raita. Raita ini terbuat dari yogurt atau curd, kemudian potongan bawang bombay atau bawang merah dan mentimun. Untuk lauk pendamping utamanya, orang sini menyebutnya kurma atau korma. Untuk kurma atau korma ini biasanya tiap-tiap restoran berbeda. Bahkan kadang di restoran yang sama, jenis kurmanya juga berganti-ganti tiap hari. Kurma ini namanya soya chunk kurma. Dari namanya kita bisa tahu bahwa soya chunk ini terbuat dari kedelai sama seperti tahu atau tempe. Sepintas bentuknya sama seperti tahu kulit. Teksturnya kenyal, tapi rasa dan baunya jauh berbeda dari tahu. Parota yang saya makan ini cukup lembut, kenyal, tapi tidak keras waktu digigit. Sedangkan untuk kurmanya sendiri rasanya hampir sama kayak sambal goreng Jipang dari Indonesia, tapi dengan tambahan rempah-rempah lain seperti adas yang saya temukan ini. Adas ini yang menurut saya memberikan rasa khas pada soya chunk kurma untuk parota ini. Parota biasanya terbuat dari tepung terigu, ghee atau minyak samin atau butter yang dilelehkan, kemudian sedikit minyak dan air. Proses pembuatannya juga lebih rumit dibanding dengan chapati karena ada layer-layernya. Suami saya makan chapati, tapi lauknya sama dengan yang saya dapatkan untuk parota. Karena saya pecinta makanan pedas, menurut saya kurma ini rasanya biasa aja, nggak terlalu pedas. Tapi menurut suami saya yang bukan pecinta makanan pedas, ini rasanya pedas banget. Sampai di sini rasanya saya udah kekenyangan karena meskipun ukuran parotanya tidak terlalu besar, tapi lumayan tebal dan membuat saya yang tadinya lapar banget jadi kenyang banget. Suapan terakhir dan akhirnya habis juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.